Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjirop di wilayah pesisir utara Jakarta pada periode 17 sampai 23 April 2026. Peringatan ini menyusul adanya fenomena fase bulan baru pada 17 April dan perigi pada 19 April yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Dan berdasarkan pantauan data ketinggian air laut serta prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta. Kondisi ini diperkirakan terjadi saat pasang air laut mencapai titik maksimum dalam periode ini. Sejumlah wilayah yang masuk dalam potensi terjadinya banjir rob antara lain adalah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, dan Ancol. Selain itu, wilayah pesisir lain seperti Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru juga masuk dalam daftar daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Potensi banjir pesisir juga terdeteksi di Muara Angke, Tanjung Priok, serta wilayah Kepulauan Seribu. Pemirsa, masyarakat pesisir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi pasang air laut. Selain itu, masyarakat diharapkan memantau informasi terkini terkait kondisi gelombang dan pasang air laut melalui laman resmi pemerintah. Apabila menemukan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan, masyarakat diminta untuk segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga melalui nomor 112. Untuk mengulas hal ini, pemirsa, lebih lanjut sudah ada jurnalis senior Metro TV Prihadi Adi yang akan mengulas untuk Anda dalam Fact Check. Prihadi, silakan. Baik, terima kasih Valen. Selamat siang pemirsa. 2 minggu lalu ada yang mengatakan tanggul laut di Jakarta Utara jebol. 3 tanggul jebol sekaligus. Jakarta lumpuh total, motor dan mobil hanyut. Tapi benarkah demikian? Karena pada hari Jumat 17 April 2026 peringatan yang sama terkait dengan banjirop kembali dikeluarkan. Saya Adi, dalam Fact Check ini saya akan menemani Anda membedah apa itu rob, seberapa besar ancamannya sampai langkah konkret yang bisa dilakukan keluarga Anda di rumah. Apakah kita merespon dengan benar atau ikut-ikutan panik tanpa dasar? Banjirop Jakarta, panik atau waspada? Baik. Kita mulai dari yang membuat heboh, karena 2 minggu lalu media sosial dipenuhi klaim-klaim yang sangat dramatis. Tanggul jebol, Jakarta lumpuh, motor hanyut. Tapi apa yang benar-benar terjadi? Rob memang nyata. Pada periode awal di bulan April, ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 100 cm di kawasan pesisir Muara Baru, RE, Marta Dinata juga, serta Ancol, termasuk titik yang terdampak. Yang tidak benar adalah klaim tanggul jebol total. Yang terjadi, 1 titik tanggul bocor, bukan jebol massal seperti yang viral di media sosial. Dan ini bukan kejadian mendadak pemirsa. BMKG dan BPBD sudah mengeluarkan peringatan sejak 4 April dan sebelum rob terjadi. Kesimpulannya, kejadiannya nyata, tapi narasinya yang beredar beda dari kenyataannya. Grafik yang kedua. Kita mulai dari yang paling mendasar pemirsa, karena masih banyak yang belum tahu bedanya rob dengan banjir biasa. Nah, banjir biasa datang dari atas, dari hujan yang deras, kemudian juga sungai meluap dan drainase penuh. Anda bisa lihat langit mendung, itu tanda bahayanya. Tapi kalau rob itu apa? Rob itu datang dari arah yang berbeda. Rob bukan banjir dari langit, tapi datang dari laut. Diam-diam, kadang di hari yang cerah, tanpa hujan sebutir pun, air laut yang pasang naik menerobos masuk ke daratan lewat saluran drainase, dan rob paling tinggi terjadi saat spring tide, yaitu pasang perbani ketika matahari dan bumi serta bulan ini berada dalam satu garis lurus. Dan pekan ini bulan baru bertemu dengan perigee. Perigee adalah posisi bulan terdekat ke bumi yang jatuh pada tanggal 19 April. Ini potensi terjadi besok hari Minggu. Hasilnya adalah tarikan gravitasi maksimum dan pasang tertinggi dalam siklus bulan pekan ini. Kesimpulannya, rob bisa diprediksi. Justru itulah yang membuat informasi yang keliru menjadi berbahaya, karena kita punya perangkat untuk mempersiapkan diri, tapi kalau informasinya salah, respon kita juga akan salah. Paniknya harus berbasis data.
Selanjutnya, BPBD DKI Jakarta nggak tinggal diam menghadapi situasi ini. 2 hari lalu, 15 April 2026, BPBD DKI Jakarta resmi mengeluarkan peringatan dini dengan pernyataan berikut bahwa peringatan dini bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 17 April dan perije pada tanggal 19 April yang memungkinkan terjadinya air pasang di wilayah pesisir utara Jakarta. Ini adalah bukan prediksi yang asal-asalan pemirsa. Ini pernyataan resmi berbasis data satelit, sensor pasang surut, dan rekam jejak historis. Bahkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga mencatat, kondisi pasang diprediksi mulai terjadi sejak pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan puncak ketinggian air mencapai setengah meter dari ambang batas mean sea level. Artinya apa? Artinya saat sebagian besar warga terlelap, air sudah bisa masuk ke halaman rumah mereka. Kesimpulannya, peringatannya sahih. Justru inilah yang harus jadi pegangan, bukan konten medsos yang belum terverifikasi. Selanjutnya adalah wilayah mana saja yang berpotensi terdampak. Anda bisa lihat bahwa di tanggal 17 hingga tanggal 23 April seperti yang tadi disampaikan bahwa ada peringatan dini, ini adalah wilayah-wilayah yang potensi terdampak. Ada di Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu. Ini bagian-bagian daerah yang bukan kawasan terpencil. Ini adalah kawasan padat, penuh warung, nelayan, pekerja harian, dan jutaan keluarga yang menjalani hari-hari di sini. Dan kemudian juga BPBD telah menetapkan wilayah 12 wilayah ini adalah status waspada, mulai dari Kamal yang tadi saya sampaikan, dan kemudian juga Anda bisa melihat di lain slide selanjutnya. Ketika kemudian Sudin atau Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengidentifikasi 7 titik yang paling berpotensi tergenang. Anda bisa melihat di grafis ini ada di Tanjungan, kemudian juga di Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, Ancol Marina dan JIS, Tanjung Priok dan Kalibaru, serta di Marunda. Ini adalah data-data yang bisa Anda lihat dan kesimpulannya adalah ini bukan seluruh Jakarta ya pemirsa, tapi bagi ratusan ribu warga di titik-titik ini sangat nyata. Baik, kenapa pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa banjirop Jakarta kian parah? Ada pertanyaan yang lebih dalam yang harus kita jawab, yaitu kenapa rob Jakarta makin parah setiap tahun? Kenapa area yang dulu tidak pernah kena, sekarang mulai tergenang? Jawabannya ada di 3 faktor yang jarang dibahas bersamaan, yaitu tanah turun, laut naik, resapan hilang, menjadi krisis yang sistemik. Tanah turun namanya land subsidence. Anda bisa melihat bahwa penurunan muka tanah, data dari pemantauan satelit PS INSAR oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mencatat rata-rata penurunan tanah Jakarta adalah 5,71 cm per tahun. Kelihatannya kecil, tapi dalam 10 tahun berarti tanah sudah turun hampir 60 cm, lebih dari setengah meter, diam-diam tanpa terasa. Dan titik-titik kritis Jakarta Utara, seperti Penjaringan dan Pluit, angkanya bisa mencapai 10 hingga 15 cm per tahun. Faktor kedua, permukaan laut yang naik. Secara global, laut naik akibat perubahan iklim. Kenaikannya memang kecil, satuan milimeter per tahun, tapi gabungkan dengan tanah yang turun hingga 5 hingga 15 cm per tahun tadi. Hasilnya, selisih ketinggian antara daratan dan permukaan laut makin besar setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor kota yang kehilangan resapan. Ketika lahan hijau dan ruang resapan digantikan oleh beton dan aspal, nggak ada lagi penahan alami. Drainase kota yang tidak dirancang untuk menampung debit air laut membuat rob semakin mudah menerobos masuk dan semakin lama menggenang. 3 faktor ini nggak bekerja sendiri-sendiri pemirsa. Ketiganya bekerja bersamaan, saling memperkuat. Itulah kenapa banjirop Jakarta bukan sekedar masalah teknis. Ini masalah sistemik. Kesimpulannya, bukan bulan yang berubah, tanahnya yang terus turun diam-diam. Kita berhenti sejak dari grafis dan angka karena di balik semua data itu ada manusia, warga biasa yang hidupnya berubah karena rob. Coba bayangkan ini, pagi hari Anda siap-siap antar anak ke sekolah, tapi begitu buka pintu, air sudah setinggi lutut. Sekolah tutup, Anda nggak bisa kemana-mana. Di warung kecil, di pinggir jalan misalnya, penjual nasi uduk udah pasang plastik di mana-mana. Tapi bahan makanannya tetap basah, dagangannya batal buka.
pendapatannya nol. Dan ini bukan kejadian sekali setahun. Ini bisa terjadi 2 kali setiap bulan. Penelitian adaptasi pesisir Jakarta Utara mencatat hampir separuh responden merasakan dampak signifikan terhadap aktivitas harian mereka. Sebagian besar warga pesisir mengalami air tanah yang keruh dan asin akibat intrusi air laut yang meresap ke sistem air tanah mereka. Setelah rob surut, ancaman nggak langsung hilang, penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernapasan meningkat tajam terutama pada anak-anak. Dan secara historis, ketinggian air rob yang pernah tercatat mencapai 226 cm lebih dari 2 meter di dalam kota, di permukiman warga. Kesimpulan ini bukan statistik, ini kehidupan nyata yang berulang setiap bulan tanpa henti di pesisir Jakarta. Lalu apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan, kita bisa lihat, 168 unit pompa stasioner di 55 lokasi di wilayah Jakarta Utara, khususnya untuk mengantisipasi rob di tanggal 17 hingga tanggal 23 April ini. 8 titik pompa dan pintu air dalam posisi aktif penuh. Pintu air Marina, Polder Kali Asin, pompa Ancol, Junction Peak, dan pompa Muara Angke, serta Pasar Ikan, Tanjungan, dan Polder Kamal. Kemudian juga Satgas Pasukan Biru dari Dinas SDA juga telah disiapkan, diterjunkan untuk pemantauan lapangan 24 jam penuh. Pemprov DKI menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang kurang lebih 19 km di pesisir utara Jakarta sebagai bagian dari mega proyek Giant Seawall. Jadi, pemerintah pemirsa nggak diam, tapi infrastruktur sendiri nggak cukup kalau warga nggak ikut waspada. Dan kita bisa lihat bahwa apa yang sudah diimbau oleh BPBD. Kita ke slide berikutnya. Kita ke slide berikutnya pemirsa, bahwa ada beberapa memantau situasi secara langsung. Anda bisa lihat bahwa BPBD mengimbau tingkatkan kewaspadaan. Hindari aktivitas di kawasan pesisir saat pasang tinggi. Pastikan saluran drainase di lingkungan berfungsi baik. Kemudian juga pantau bppd.jakarta.go.id dan gelombang laut, pantau banjir Jakarta di jakarta.go.id, dan darurat Jakarta Siaga 112. Ini bisa real time di aplikasi Jaki dan pantau banjir jakarta.go.id yang bisa Anda akses. Baik, kesimpulan akhirnya. Dari awal April, ini adalah kesimpulan fact check kita kali ini, bahwa rob di tanggal 3 hingga 8 April apakah nyata? Tapi klaim tanggul jebol massal nggak terbukti. Yang terjadi, 1 titik bocor, bukan jebol. BMKG dan BPBD sudah keluarkan peringatan jauh sebelum rob terjadi. Tapi yang viral di media sosial jauh lebih dramatis dari faktanya. Dan ancaman rob, kita bicara soal ancaman rob di tanggal 17 hingga tanggal 23 April ini, nyata dan perlu diwaspadai. 12 wilayah pesisir Jakarta dalam status waspada dan bulan baru plus perigi. 2 faktor ini bisa berpotensi menciptakan pasang tertinggi dalam siklus ini. Ini bukan waktu yang untuk panik pemirsa. Ini waktunya bertindak berdasarkan fakta. Kesimpulannya, misleading. Bahayanya nyata, paniknya enggak perlu. Paniknya harus berbasis data. Pemirsa, rob bukan bencana yang datang tiba-tiba tanpa tanda. Dia punya siklus, dia punya pola, dia bisa diprediksi. Dan justru karena itu, kita nggak punya alasan untuk nggak siap. Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan sekarang. Yang pertama adalah kenali siklusnya. Setiap kali bulan baru setiap kali bulan baru atau purnama mendekat, waspada. Pantau akun resmi @BPBD DKI Jakarta dan BMKG Maritim Tanjung Priok. Jadwal pasang sudah bisa diketahui jauh hari sebelumnya. Yang kedua apa? Yang kedua, aktifkan notifikasi. Download aplikasi Jaki untuk warga Jakarta gratis dan bisa menyelamatkan banyak hal, termasuk waktu dan ketenangan pikiran. Yang ketiga, siapkan tas siaga sekarang. Dokumen penting dalam plastik yang kedap air. Obat-obatan yang dasar aja, kemudian juga senter, makanan instan, uang tunai. Kalau rob datang tengah malam, semuanya sudah di satu tempat. Jadi pemirsa, soal rob Jakarta, panik atau waspada? Jawabannya bukan panik, jawabannya juga bukan abai. Rob itu nyata, siklusnya bisa diprediksi, dan dampaknya bagi ratusan ribu warga pesisir sangat serius. Yang berbahaya bukan robnya, yang berbahaya adalah ketika informasi yang salah membuat kita salah bereaksi,
terlalu panik, atau justru terlalu santai, pemirsa? Pemirsa, Jakarta dibangun di tepi laut dan selama ratusan tahun kita lupa bahwa laut selalu punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita. Yang perlu kita ubah bukan hanya infrastruktur, tapi cara kita memandang hubungan antara kota dan laut. Pertanyaannya bukan kapan rob datang lagi. Saya Adi, ini Fact Check. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.